Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Fa insyaallah ta'ala pada siang hari ini tanggal 10 Jumadal Ula 1446 Hijriyah, kita akan kembali melanjutkan pembacaan tafsir As-Sa'di karangan Syekh Naam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang mana kita masih saja di beberapa faedah penting terkait tafsir Al-Quran dari Bada'i'ul Fawaid, dari kitab Bada'i'ul Fawaid. Ya, namun kita telah menyelesaikan faedah dari kitab Bada'i'ul Fawaid ini. Ya, yang mana pembuatnya adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan di sini Syekh As-Sa'di juga menyebutkan beberapa faedah yang telah kita baca sebelumnya, yang mana beliau menyebutkan bahwasanya dalam Al-Quran terdapat beberapa ilmu. Ya, yang pertama kemarin kita telah sebutkan bahwasanya di dalam Al-Quran disebutkan sifat-sifat ahlus sa'adah, penghuni surga dan juga neraka. Bagaimana ciri-ciri mereka. Kemudian disebutkan pula sifatullah wa asma'ihi, sifat-sifat Allah dan juga asmaul husna ya di dalam Al-Quran. Itu faedah-faedahnya Syekh Sa'di telah sebutkan. Dan sekarang kita memasuki faedah yang atau ilmu ya, ilmu yang ketiga di dalam Al-Quran. Yang pertama atau yang ketiga ini, wa minha dzikrul anbiya'i wal mursalina. Ya, di antara ilmu di dalam Al-Quran adalah penyebutan para nabi dan juga para rasul. Ya, kisah-kisah para nabi dan rasul. Wama arsalu bihi. Ya, serta apa yang diutus. Ya, para nabi itu diutus dengannya. Apa yang mereka bawa dari risalah kenabian mereka. Wama jarolahum ma'a umamihim. Umam ini jamak ummah ya. Jadi artinya umat. Umat-umat mereka. Apa yang terjadi dengan mereka bersama umat-umat mereka, para nabi dan rasul. Apa yang terjadi? Apa yang para nabi dan rasul itu alami. Wa fi dzalika iddatu fawaida. Ya, di dalam kisah-kisah para nabi ini terdapat Bilangnya tadi. iddah beberapa faedah, beberapa faedah. Minha di antara faedah penyebutan kisah-kisah para nabi dan rasul ini adalah anna min tamamil imani bihim ma'rifatahum bisifatihim wa siyarihim wa ahwalihim. Ya, termasuk dari kesempurnaan iman kepada para nabi dan rasul. Ya, rukun iman ada 6. Iman kepada Allah dan sampai ke iman para nabi dan rasul. Nah, di antara bentuk sempurnanya iman kepada para nabi dan rasul adalah mengetahui mereka, mengenal mereka. Ya, bisifatihim dengan mengetahui sifat-sifatnya, ciri-ciri, wasiyarihim, perjalanan hidup mereka, wa ahwalihim, kondisi mereka. Ya, ini termasuk kesempurnaan iman. Kita mengetahui sirah perjalanan hidup mereka, para nabi. Wa kullama kana al-mu'minu bidzalika a'rafu a'rafa ya kana a'zamu imanan bihim. Dan setiap kali seorang mukmin itu ya terhadap hal tersebut, a'raf mengetahui, ya setiap kali seorang mukmin itu nah, lebih banyak mengetahui tentang para nabi ini, bagaimana ciri-ciri sifat-sifat dan juga perjalanan hidup mereka, ya semakin banyak seorang mukmin mengetahui karena a'zama iman bihim, ya maka ia juga semakin eh, besar keimanan terhadap para nabi itu. Ya, wa mahabbatan lahum, semakin besar pula cintanya kepada para nabi dan rasul tersebut. Wa ta'ziman lahum, pengagungan, semakin besar pula pengagungan terhadap para nabi itu. Wa ta'zizan wa tauqiran, ya ini artinya mirip-mirip ya.
pemuliaan dan juga penghormatan. Ya, akan semakin besar pemuliaan dan penghormatan kepada para nabi ketika kita mengetahui bagaimana perjalanan hidup mereka, bagaimana perjuangan para nabi dan rasul itu. Ya, ini salah satu faedah disebutkannya al-anbiya wal mursalin, kisah-kisah para nabi dan rasul. Kemudian faedah berikutnya, anna min ba'di huquqihim alaina, khususan an-nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ma'rifah tahum wa mahabbatahum mahabbatan shadiqatan. Ya, bahwasannya min ba'di huquqihim, salah satu atau di antara hak-hak para nabi dan rasul atas kita, ya terlebih khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ma'rifatahum, mengenal mereka, wa mahabbatahum mahabbatan shadiqatan, dan mencintai para nabi itu dengan kecintaan yang jujur, shadiqah, yang tulus, ya, cinta yang sejati. Itu adalah hak para nabi atas kita. Jadi kita harus mencintai para nabi. Dan wala sabila, tidak ada jalan lidzalik, menuju cinta yang sejati ini, illa bima'rifati ahwalihim, kecuali tentu saja dengan memahami keadaan keadaan mereka, bagaimana perjuangan para nabi, terlebih Nabi Muhammad SAW itu. Ya, sehingga ketika kita telah mengetahui perjuangan mereka, kita akan bisa mencintai mereka dengan tulus. Kemudian di antara faedah berikutnya, faedah ketiga ya, satu, dua, tiga, anna ma'rifatal anbiya'i mujibatun li syukrillahi ta'ala ala ma manna bihi 'alal mu'minina. Ya, bahwasannya mengenal, mengetahui, ya, mengenal eh, para nabi ini itu akan mujibatun, akan mengharuskan, ya, akan apa namanya, mengantarkan kita lisyukrillah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat maman nabihi alaina, ya, atas nikmat yang telah Allah berikan kepada alal mukminin, ya, kepada kaum mukminin. Apa yang dimaksud dengan nikmat tersebut? Yakni idz ba'atsa fihim rasulan minhum yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata ba'da an kanu fi dhalalin mubin. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu mengutus seorang rasul fihim, kepada kaum mukminin, minhum, ya, dari kaum mukminin itu sendiri, dari manusia, bukan diutus dari langit. Yuzakihim, yang menyucikan mereka, menyucikan kaum mukminin. Wa yu'allimuhumul kitabul hikmah, mengajari Alkitab, Al-Quran, dan juga hikmah. Ba'da angkanu fi dhalalin mubin. Yang semana sebelumnya mereka itu, ya, kaum mukminin, ada dalam kesesatan yang nyata. Ya, jadi bayangkan saja ketika seorang itu di dalam kesesatan yang nyata, tidak ada petunjuk, tidak ada yang memberi, ya, peringatan, yang enggak, tidak ada yang mengajarkan mana yang benar dan salah. Kemudian datanglah Rasul ini kepada, ya, kita, mengajarkan Alkitab wal hikmah, maka tentu saja ini merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar, atau bahkan yang termasuk terbesar yang Allah berikan kepada kita, sehingga itu mujibatun li syukrillah, akan mengantarkan kepada, ya, syukur kepada Allah. Kemudian faedah yang keempat adalah anar rusulah, bahwasanya para rasul humul murabbuna lil mu'minin. Ya, para rasul itu adalah murabbi, yakni pendidik, yang mendidik lil mukminin, ya, pendidik yang, tapi ini murabi yang sebenar-benarnya, ya, pendidik sejati bagi kaum mukminin, alladzina ma'ana lal mu'minuna mithqala dzarratin minal khairi wala indafa'a
anhum mithqala dzarratin minasyarri illa ala aidihim wa bisababihim. Ya, yang mana tidak ada mana lal mukmin, tidak ada yang didapati kaum mukminin dari mithqala dzarratin setitik minal khairi kebaikan, ya tidak ada setitik kebaikan pun yang didapatkan kaum mukminin, dan juga walan dafa'a anhum mithqala dzarratin minasyarri, dan juga tidak ada setitik ya kejelekan yang indafa'ah, yang apa namanya itu indafa'ah, yang terhindar ya, yang terhindar dari naam kaum mukminin illa ala aidihim wa bisababihim, kecuali itu ya itu berkat jasa para nabi wa bisababihim, dan sebab para nabi. Ya inilah para nabi, para pendidik sejati kaum mukminin. Seluruh kebaikan yang kita dapatkan dan juga kejelekan yang dapat kita hindari itu eh, apa namanya hasil dari eh, para nabi, jasa berkat jasa para nabi dan juga ya sebab mereka. Faqabihan bil mu'min, ya, maka sungguh buruk, sangat-sangat buruk kondisi naam seorang mukmin an ya yajhula halata murabbihi wa muzakihi wa muallimihi. Ya, maka sungguh buruk an yajahala, ya ini tidak mengetahui. Ketika seorang mukmin itu tidak mengetahui ya, bagaimana kondisi murabbihi, pendidik sejati mereka, muzakihi, yang menyucikan mereka, penyuci, dan juga muallimihi, pengajar em, seorang mukmin tersebut. Maka ketika seorang mukmin tidak mengetahui keadaan bagaimana yang mengajari dia kebaikan, yang mana bisa seorang mukmin itu bisa mencegah kejelekan itu dengan sebab apa namanya para nabi itu, dan ternyata seorang mukmin itu tidak mengetahui mereka. Maka ini sungguh keadaan yang sangat buruk ya. Sudah diajari, diberi istilahnya diberi sesuatu yang sangat-sangat besar, namun ya mereka tidak mengetahui keadaan siapa yang memberi itu. Wa idza kana minal mustankiri wa idza kana minal mustankari, na'am. Mustankari jahlul insani bihali abawaihi wa muba'adatihi lidzalik. Ya, ya ini ya Syekh memberi perumpamaan ya. Misalnya, wa idza kana minal mustankiri, ya, jika termasuk hal yang mustankir, apa itu yang diingkari, sesuatu yang aneh, yang tidak wajar. Yakni jahlul insani, seorang manusia itu tidak mengetahui, mengabaikan hali abawaihi, kedua orang tuanya, wa muba'adatihi lidzalik. Ya, dia jauh dari mengetahui keadaan orang tuanya. Nah, ini sesuatu yang aneh ya tentunya. Fakaifa bihalatir rasuli. Maka lebih tidak wajar lagi, lebih aneh lagi jika seseorang itu, al-insan, tidak mengetahui halatir rasul. Alladzi huwa aula bil mu'minina min anfusihim. Yang mana rasul itu adalah ya lebih berhak aula bil mukminin, atas kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Ya seharusnya kaum mukminin itu mengutamakan Rasul daripada diri dia sendiri. Wa huwa abuhum al-haqiqi.
Ya, Rasul adalah ayah yang sejati, ayah sejati bagi mereka kaum mukminin. Alladzi haqquhu muqaddamun ala sairil huquqi ba'da haqqillahi ta'ala. Yang mana haknya itu harus muqaddamun, didahulukan ala sairil huquq, ya dari seluruh hak-hak yang ada ba'da haqqillahi ta'ala. Ya tentunya setelah hak Allah. Hak Allah nomor satu, kemudian hak Rasul nomor dua. Wa minha anna fi ma'rifati ma jara lahum wa jara alaihim tahsulu lil mu'minin al uswatu wal qudwatu. Ya, kemudian ini nomor berapa ini? 6 ya. Nomor 6 atau nomor 5 Mas ya. Nah, itulah. Ya, setelah kita mengetahui bahwasanya Rasul itu adalah ya murabbi, pendidik sejati bagi kaum mukminin, yang sangat-sangat aneh dan tidak wajar ketika kita tidak mengetahui, ya berusaha tidak ingin mengetahui keadaan beliau ini sesuatu yang aneh. Kemudian faedah yang berikutnya adalah mengetahui, mengenal ya majarolahum majaro alihim, ya, kisah-kisah mereka tahsulu lil mukmin itu akan menumbuhkan kepada diri kaum mukminin, akan menghasilkan tahsulu al uswah wal qudwah, ya sebuah uswah teladan wal qudwah, ya kurang lebih artinya juga suri tauladan. Wa takhifu anhu kathirun minal muqliqati wal muz'ijati, ya menumbuhkan uswah suri tauladan dan juga akan meringankan banyak dari al apa ini al muqliqati wal muz'ijati, meringankan cobaan dan juga apa itu sesuatu yang kesulitan hidup, ya begitu. Li'annaha mahma balagat minat thiqali wasyiddati fala tasilu ila ba'di ma jara 'ala al-anbiya'i. Ya, li'annaha, ya sebab kar- karena mahma apapun balagat minat thiqali wasyiddah, apapun nah mahma balagta, nah bagaimanapun engkau mendapatkan thiqal, ya apa itu keberatan, wasyiddah ujian, ya, bagaimanapun ujian yang engkau alami, fala tasilu ila ba'di ma jara 'alal anbiya, maka tentu saja itu tidak sampai kepada sebagian saja yang menimpa para nabi. Ya, bagaimanapun kita ditimpa ujian yang sangat berat itu belum sampai ila ba'di ma jara 'alal anbiya, sebagian atau sebagian ujian yang ditimpakan kepada para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh, ya adalah ada qad. Jadi artinya sungguh-sungguh, dua penekanan. Kana lakum, ya ada bagi kalian fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Ya, sungguh-sungguh ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ketika kaum mukminin tertimpa bagaimanapun ujian, cobaan, keimanan, ketika dia sudah lelah, dia mengingat cerita Nabi Muhammad SAW atau para nabi yang lain, maka itu ujian-ujian yang dia dia rasa sekarang itu akan terasa, oh ringan, saya masih jauh dari
mereka-mereka para nabi. Ya, sehingga tumbuh lagi semangat perjuangannya. Wa min a'dhami al-iqtida wa min a'dhami al-iqtida'i bihim al-iqtida'u bi ta'limatihim. Ya. Kemudian di antara a'dhami al-iqtida' bihim, di antara ya bentuk meneladani mereka yang terbesar itu adalah al-iqtida' bi ta'limatihim. Ya, meneladani ta'limatihim, apa namanya, metode mereka dalam mengajarkan ilmu, ya, berdakwah begitu. Wa kaifiyati ilqa'il ilmi ala hasabi maratibil khalqi. Ya, dan juga caranya tidak sembarangan ini, dia mengajar berdakwah tidak sembarangan, tapi bagaimana para nabi itu kaifiyah caranya menyampaikan ilmu ya kepada manusia ala hasabi, sesuai dengan marotibil khalqi, sesuai dengan eh, apa namanya, tingkatan makhluk tersebut. Ya, jadi tidak dipukul rata, tapi disesuaikan. Wasabra ala ta'limi. Ya, kita juga perlu meneladani kesabaran, kesabaran beliau-beliau para nabi dan rasul ala ta'lim ketika sedang mengajar atau berdakwah begitu ya. Wa da'watu ilallahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wa da'wati ilallahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, termasuk dari meneladani para nabi dan rasul yang terbesar adalah meneladani dakwah. Ya, dakwah para nabi dan rasul kepada Allah dan dengan hikmah wal mau'izah al hasanah. Ya, dan juga dengan mau'izah hasanah, nasihat, nasihat, ujangan, ujangan yang baik. Wal mujadalati billati hiya ahsan. Ya, dengan apa itu mujadalah, mendebat, berargumentasi dengan cara yang terbaik. Wa bihadza wa amsalihi kana ulama warasatul anbiya. Ya, dengan hal ini wa amsalihi dan juga yang selainnya, maka para ulama adalah pewaris para nabi. Ya, karena nah, para nabi kita dianjurkan al-iqtida' bihim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dianjurkan kita untuk meneladani mereka. Dan nah, yang paling pantas bagi kita untuk diteladani dari para nabi ini adalah cara metode mengajarnya, bagaimana berdakwahnya. Yang mana yang nomor satu di dalam meneladani para nabi ini dalam hal ini adalah para ulama. Maka mereka adalah warathul anbiya, pewaris para nabi. Kemudian min fawaidi ma'rifatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam ma'rifatul ayatil qur'aniyatil nah, munazzilati alaihi wa fahmil ma'na. Ya. Dan termasuk faedah-faedah ya mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengenal, memahami al-ayat al-Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Qur'an yang munazzalah, munazzalati alaihi, yang diturunkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fahmil ma'na, mengenal ayat-ayat dan juga memahaminya, memahami makna-maknanya. Wal muradu minha mauqufun ala ma'rifati ahwalir rasuli. Ya, dan yang diinginkan wal muradu minha, ya, di dalam memahami Al-Qur'an, mengenal ayat-ayat Al-Qur'an, mauqufun ala ma'rifati ahwalir rasul.
itu sangat tergantung ala ma'rifati ahwal Rasul pada pemahaman tentang kondisi Rasul wasiratihi ma'a qaumihi wa ashabihi wa ghairihi minan nasi. Ya, dan juga perjalanan hidup sirah ma'a qaumihi bersama kaumnya wa ashabihi dan sahabatnya wa ghairihim minan nasi, dan juga pada selain ya kaum dan sahabatnya ini dari kalangan manusia. Fa inna al azminata wal amkinata wal ashkhasa takhtalifu ikhtilafan katsiran. Ya karena zaman, tempat dan juga apa namanya ini orang-orang itu sangat beragam. Ya, ikhtilafan katsiran, sangat beragam. Ya, sehingga kita ketika kita mengetahui, mengenal ayat-ayat Al-Qur'an, ingin memahaminya, itu harus dikembalikan ala ma'rifati ahwalir Rasul. Ya, keadaan ahwal ar-Rasul, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau arada insanun an yasrifa hammahu lima'rifati ma'anil Qur'ani min duni ma'rifati minhu lidzalik, ya jika ada seorang manusia yang ingin an yas yasrifa hammahu, ya ada jika ada seorang manusia yang mengerahkan usahanya, ya jika seseorang itu ingin berusaha untuk lima arifati ma'anil Quran, memahami makna-makna Al-Quran, tapi min duni ma'rifati minhu lidzalik, ya tanpa mengenal kehidupan Rasul, la hasala minal ghalat, ia akan ya terjatuh dalam kesalahan alallahi wa ala rasulihi, ya ia akan terjatuh dalam kesalahan dalam memahami maksud Allah dan juga Rasulnya, wa ala muradillahi min kalamihi syai'un katsirun, ya dia akan salah memahami apa yang Allah inginkan dari ucapannya, dari Al-Quran itu, syai'un katsirun, ya dan juga akan terjadi banyak banyak kesalahan. Wa hadza innama ya'rifuhu man arafa ma fi aktsari tafasir min al-aghlaq min al-aghlaqi al-qabihati allati yunazzihu anha kalamullah wa ghairu, ya dzalika min al-fawaidi al-mufidati wan nataiji asadidati. Ya, dan ini nama ya'rifuhu man arafa, ya hal ini hanya diketahui oleh orang-orang yang mengetahui banyak dari tafsir-tafsir itu kesalahan yang yunazzihu anha kalamullah, yang mana Al-Quran itu disucikan dari tafsir-tafsir tersebut. Ya di sana ada tafsir-tafsir yang apa istilahnya tidak tepat atau menyimpang dari maksudnya. Sebabnya apa ya? Tadi tidak mengetahui ahwal ini, keadaan Rasul. Wa ghairu dzalika minal fawaidil mufidah wan nataijis sadidah. Ya, Syekh menutup faedah tentang penyebutan kisah para rasul ini, ya juga terdapat di sana beberapa faedah mufidah yang ya faedah yang berfaedah, an-nataij as-sadidah, dan juga ya banyak pelajaran yang dapat
kita ambil dari kisah-kisah para rasul. Demikian faedah terkait penyebutan kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Quran. Ya, ada beberapa telah kita baca, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.